Calon anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara bertabur bintang. Persaingan ketat bakal terjadi, apalagi di antara tiga partai besar peraih suara terbanyak pada Pileg 2019 lalu, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, dan Golkar. Lalu apakah ada harapan bagi partai lainnya? Mari kita simak informasi berikut. Inilah para calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara yang digadang-gadang punya peluang melenggang ke Senayan. Rio Dondokambe, caleg dari partai peraih suara terbanyak pada Pileg 2019 ini kans melaju ke Senayan. Rio yang tidak lain adalah putra sulung dari Gubernur Oli Dondokambe berada di nomor urut 1 daftar caleg DPR RI Partai PDI Perjuangan. Sebelum melaju sebagai caleg, Rio sudah punya segudang pengalaman, diantaranya Sekretaris Jenderal DPP Taruna Merah Putih, Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim, Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Utara, Ketua Umum KONI Manado, Ketua Pengprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulut, dan terbaru Rio dipercayakan sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah Sulut Ganjar Mahfud. Yasti Suprejo Moko Ago pernah 2 kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 dan 2014, membuat nama politisi perempuan asal Bumi Totabuan ini patut diperhitungkan. Tak sampai di situ, Yasti juga terpilih sebagai Bupati Bolaang Mongondo ke-14 periode 2017-2022. Sempat beberapa kali pindah partai, Yasti kini mantap berlabuh bersama Partai PDI Perjuangan. Nama Yasti juga diperhitungkan sebagai calon kuat Bupati Bolmong pada Pilkada 2024, namun kini ia hendak bertarung memperebutkan kursi Senayan. Weni Lumentut, Wakil Wali Kota Tomohon terpilih pada Pilkada 2020 ini berada di nomor urut 5 daftar caleg DPR RI PDI Perjuangan. Sebelumnya, ia juga pernah 3 kali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Dapil Tomohon Minahasa. WL yang dikenal dekat dengan masyarakat dan suka memperjuangkan nasib petani cengki ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut. Sebelum menjadi politisi, WL dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang bermitra dengan PT Gudang Garam. Kristiani Eugenia Paruntu, politisi perempuan yang satu ini terkenal dengan parasnya yang cantik dan awet muda. Kepemimpinannya sebagai Bupati Minahasa Selatan selama 2 periode pada 2010-2015 dan 2016-2021 diganjar banyak penghargaan. Bahkan Cep pernah menerima tanda kehormatan bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo pada 2015 silam. Sebagai Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara, Cep dijagokan untuk maju ke Senayan. Jem Sumendap, ex-Bupati Minahasa Tenggara 2 periode ini juga dijagokan merebut kursi di Senayan. Tampilannya yang nyentrik jadi ciri khas tersendiri. James kerap menghadiri acara formal bergaya rambut gondrong dan mengenakan topi ala koboi. Ia juga dikenal dengan pemikirannya yang kontroversial. Panglima Panji Yosua Sinode Gemim ini sangat populer di kalangan pria kaum bapak Gemim. Usai melepas masa jabatan sebagai bupati, James kembali fokus sebagai advokat. Jerry Sambuaga, putra politisi senior berdarah Sulut Theo Sambuaga ini kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Selama menjabat, ia rutin berkunjung ke Sulawesi Utara sembari memantau kondisi pasar. Jerry merupakan lulusan S1 Ilmu Politik di Universitas San Francisco. Lalu ia menyelesaikan pendidikan masternya di Columbia University, Master of International Affairs in International Security Policy. Hillary Lasut, anggota DPR RI termuda yang menjabat sejak 2019 ini, jadi idola pengguna media sosial di Sulawesi Utara. Bagaimana tidak, ia kerap membantu warga yang mengeluhkan berbagai masalah mereka lewat media sosial. Hillary yang awalnya melaju ke Senayan sebagai kader Partai Nasdem, kini loncat ke Partai Demokrat yang diketuai oleh ayahnya, Bupati Talaut Eli Engelbert Lasut.
Martin Daniel Tumbelaka. Caleg DPR RI yang maju dari Partai Gerindra ini dikenal sebagai promotor tinju nasional hingga internasional. Diketahui MDT sudah banyak mengorbitkan petinju-petinju profesional, termasuk petinju asal Sulawesi Utara yang kini bersaing di kancah nasional. Ia juga pernah bertarung di Pilkada Kota Bitung pada 2020 sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan petahana Maximilian Jonas Lomban. Menurut pengamat kepemiluan Universitas Samratulangi Manado, Ferry Daud Liando, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para caleg agar bisa menggait suara dari masyarakat. Figur menjadi salah satu faktor penentu ya. Karena ini kan yang memilih itu kan semua dapil ya yang ada di Sulawesi Utara ya. Walaupun kita itu hanya satu dapil untuk DPR RI, tetapi kita di sini banyak dapil. Dapil itu biasanya mewakili kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota. Nah, tentu figur ini penting. Semakin eksis seseorang sebelum dia menjadi calon itu sangat menentukan tingkat keterkenalan, tingkat popularitas ya. Tetapi popularitas itu bukan popularitas dadakan, bukan popularitas yang dibesar-besarkan, tetapi popularitas itu besar karena sebuah reputasi, ya, besar karena sebuah dedikasi. Jadi popularitas yang dipaksakan, diskenariokan di menjelang tahapan pemilu itu, saya kira itu juga nggak berpengaruh. Tetapi dia itu popularitas karena dedikasi, karena reputasi yang panjang, saya kira juga akan sangat menentukan. Itu yang pertama. Kedua adalah soal institusi atau lembaga yang mengusung dia sebagai calon. Partai politik juga menentukan. Kalau partai politik itu sehat, partai politik itu solid, tidak konflik, dan dia itu kepengurusannya itu tertata rapi dari provinsi sampai kabupaten kota itu berpengaruh ya. Artinya kalau partai politik yang memang lemah dari sisi kelembagaan, finansialnya juga lemah, kemudian konflik, itu juga sangat mengganggu ya, tidak akan sangat mendukung ya. Tetapi kalau partai politik itu kuat, otomatis itu akan sangat membantu soal jejaring sampai kepada masyarakat. Masyarakat pun diminta untuk bijaksana dalam memilih calon wakil rakyat. Harus tahu rekam jejak serta visi misi dari para caleg. Jangan hanya asal menyalurkan hak pilih. Mengingat suara kita akan menentukan calon pemimpin di masa yang akan datang. Tim Liputan Kawanwa TV.